batang kayu itu langsung terbang ke pojok. Ternyata di pojok itu udah ada si Kunti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi sama gue Awe, sama kawan gue Epe. Kita mau lanjutin part 3 nih. Yang kemarin part 1, part 2 yang kalian belum nonton, tonton dulu video part 1 sama part 2 nya. Pendakian horor Gunung Gede Bersama Kunti. Iya. Poinnya bersama kuntilanak, ngopi bareng kuntilanak. Oke. Jadi singkat cerita, kita udah mutusin ngecamp di situ dengan bikin 2 tenda lagi, tapi tenda yang kecil itu dipakai untuk barang, tenda yang besar itu yang kapasitas 6 orang itu pakai untuk barang. Singkat cerita kita ngecamp malam itu nggak ada apa-apa bang. Ya. Singkat cerita kita udah beres-beres packing, udah sarapan, terus mutusin jalan. Pagi-pagi itu nggak ada masalah tuh ya? Nggak ada masalah, jalan. Weh, mau jalan kemana? Pertanyaan yang dasar sih teman, memang bener. Siapa sih. yang tanya tuh siapa? Iya teman-teman gue tuh, weh mau jalan kemana kita? Karena Turun mereka, lah ke bawah. karena mereka masih baru gitu kan ya? Iya, mau jalan kemana? Turun lah kita. Lewat mana ke bawah itu? Ya iyalah ke bawah, mau ngapain lagi kita? Masa ya mau naik lagi capek? Lu bukannya tadi malam ada perjanjian? Wah, gue bilang gue bukan manusia yang mau ada perjanjian sama setan. Gue bilang udah turun gue bilang, nggak ada masalah untuk udah oke deh kalau kayak gitu. Kalau emang menurut lo aman-aman aja ya udahlah kita turun kita udah nyeblangin air panas nih bang. Coba berarti lo akhirnya mutusin turun lewat jalur ya? Turun lewat Cibodas gue ya kan, aman. Nyeblangin air panas satu 9 orang. Terus gue ketemu rombongan nih bang, sampai shelter pemandangan lagi nih. Sampai shelter pemandangan ketemu orang, gue ketemu grup lah, dia bertiga cowok semua, abang-abangan lah ya. Mungkin saat itu pantaran lah, atau mungkin ada salah satu abang-abangan, weh bang turun. Iya nih udah berapa hari bang di atas gitu. Udah 2 hari gue bang. Bang bertiga aja? Iya bertiga aja. Oh ya udah, dari mana bang? Gue tanya, dari Tangerang katanya. Oh mereka rombongan dari Tangerang itu ya. Gue baru sampai, iya karena jalan lewat air panas itu satu-satu, jadi nyampenya juga satu sebagai sampai shelter pemandangannya. Belum semua teman gue sampai, mereka bertiga itu mutusin, bang gue jalan duluan ya gitu. Oh ya wes, oke makasih gitu. Naik ya? Mereka jalan ya, mungkin papasan sama teman gue. Paling baru jalan 1 menit gue denger orang teriak, woi tolongin. Apaan nih tolongin? Akhirnya ya kita semua naruh careless itu dan rame-rame balik. Siang tuh bang ya? Pagi bang. Oh pagi iya. Masih jam 7-an, masih jam 7 pagi. Nah ternyata si Putri sama si Ocan di belakang. Ngebut, nggak bisa jalan gue. Maksudnya nggak bisa jalan, kram kaki lo. Kayaknya kram katanya. Oh yaudah minggir lah. Terus minggir, diurutin. Terus dia bilang, weh kalau kram kan sakit, kalau ini nggak sakit. Ya, terus ya kayak nggak bisa jalan aja, gue berasa lumpuh. Cuman kan di badan dia basah, tuh celana dia basah segala macam. Terus lo ini kenapa basah semua? Si Ocan langsung bilang, dia jatuh di pinggir air panas. Jadi begitu si Putri jatuh, di belakangnya Ocan jatuh, langsung sender ke Ocan. Jadi menurut Ocan tuh si Putri lagi jalan biasa, tiba-tiba langsung glek kayak lunglai, langsung jatuh, tiba-tiba pingsan, kayak orang tiba-tiba pingsan, cuman hanya kakinya yang mati rasa. Maksudnya nggak pingsan gitu ya? Enggak, mungkin karena tadi yang dibilang kakinya tiba-tiba lumpuh gitu ya. Jadi akhirnya yang dia teriakin pelan, ketemu yang bertiga tadi yang bantu teriakin. Akhirnya dijemput sama yang bertiga itu di papa ke pinggir. Yang bertiga itu masih ada di situ bang. Terus dibantu, mungkin ini kram kali capean istirahat. Oh iya bang, makasih bang. Akhirnya kita urutin segala macam. Mereka pamit jalan. Udah, terus kita ngurutin. Terus si Putri ngomong gitu, wah nggak bisa jalan gue kayak lumpuh. Ya udah sabar.
sabar gitu. Bentar ya kita, ini kan sempit, gue bilang kita ke sana. Akhirnya kita apa sama-sama ke shelter pemandangan, Bang. Ke shelter pemandangan lagi kayak gitu tuh, udah santai, kondisi tenang-tenang aja. Tiba-tiba si temen gue si Desi, "Weh, pengen boker." Ada aja gue bilang. Macam-macam. Ya udahlah gue bilang, ntar temenin sama si Arif, si Kiting. Ya udah, dianterin tuh sama 2 teman gue cari tempat yang agak jauh ya, agak masuk. Ini soalnya jalur pendakian. Gue bilang nanti jangan sembarangan lah BAB-nya. Iya. Terus gue mikirin, dia jalan ke belakang shelter pemandangan. Gue bilang, "Weh, jangan di situ." Gila, nggak apa-apa weh, gue takut ke dalam. Jangan di situ pokoknya. Lu jalan ke dalam lagi, cari jalan. Ya udah mereka jalan lagi tuh. Pada saat mereka jalan, kita balik ke Putri nih. "Put, lu nggak apa-apa?" "Iya weh, gue bingung." Terus gue ngomong ngenge, "Siapa yang ngenge?" "Lu aja weh, kata Andu." Iya. Gitu bilang. Posisi yang lain tuh di sekitar situ juga Ada situ ya, pokoknya ya nenangin lah. Entah ada yang ya nyemil. Itu anggapannya masih normal. Si Putri kecapean gitu. Anggapannya masih normal, nggak ada yang aneh lah gitu. Ada pikiran aneh-aneh lah. Cuman Putri itu ngomong berbisik sama gue, "Weh, kok ini bukan kayak kram." Ngomong pelan sama gue, "Ini bukan kayak kram, weh, tapi nggak tahu kaki gue tiba-tiba mati rasa." Itu yang disampaikan sama si Putri. Terus gue ngomong ngenge, "Gimana? Tandu aja Pak." "Iya, tandu aja yuk." "Udah deh, lo cari kayu apa gue yang cari kayu?" "Udah lo cari kayu deh." Si Unge. Udahlah, Unge pegang si Putri, gue cari golok tebas, cari kayu. Ya maksudnya nyari kayu buat tandu kan butuh yang agak gede lah Bang. Sorry sebelumnya waktu itu emang gue nggak nemu lah batang yang berserakan. Emang daerah itu kan lo kalau ngeliat ke kiri itu kan udah jurang gitu kan. Blank. Jadi sebelah kanan itu blank, sebelah kiri ya rantingnya masih kecil-kecil Bang. Jadi batang itu nggak ada yang bisa gue pakai buat tandu. Akhirnya gue putusin, gue ambil golok tebas, gue mau nebang batang gitu kan. Tapi bukan nebang sembarangan ya, maksudnya gue emang ngambil secukupnya 2 batang itu hanya untuk bikin tandu. Yaudahlah, pada saat gue nebang, golok nih lepas Bang, gagang nih lepas, das, takut kan. Golok nyangkut di pohon, pas gue tarik cuman gagangnya doang, goloknya nyangkut di batang yang gue tebas. Mungkin ada masalah dengan goloknya kali ya maksudnya. Ya mungkin kendor kan, atau apa gitu. Golok lagi, tarik nggak bisa, lepas lagi, tarik nggak bisa. Akhirnya susah, gue pakai sarung tangan, gue pegang ujung gagang bagian dalam golok itu, gue tarik, ini nggak bisa, gue gitu kan. Nggak bisa, ini kenapa lagi ya gitu kan. Masih pagi. Terus tahu-tahu tuh ada bawa bapak, entah itu dari mana. "Ngapain Dek?" Bawa bapak. "Oh ini Pak, mau nebang pohon." "Lo ngapain nebang pohon?" "Oh maksud saya bukan pohon," gue gitu aja. "Ini batang, saya mau bikin tandu." "Emang kenapa bikin tandu?" "Ini mau ngangkat teman saya." "Oh emang teman kamu kenapa?" Gitu. Bawa bapak itu normal kok. Ya mungkin kalau bicara usia sekitar 50 sampai 60 tahun. Tapi lah. Kelihatannya bukan seperti pendaki gunung gitu. Bukan. Kalau lu sekarang suka naik gunung, suka ada porter ya, udah agak separuh bayah kan. Yang ada bawa bapak kayak gitu. Normal, pakaiannya pun normal. Cuman dia memang agak datar, mukanya tuh agak datar. Nanya tuh basa-basi kayak orang nggak basa-basi gitu. "Mas, ngapain di situ deh?" Gimana? Datar lah, pertanyaannya datar gitu. Terus dia bilang, "Emang teman kamu kenapa?" "Ini Pak, kakinya nggak bisa digerakin." "Loh, memang sebelumnya ada masalah apa? Sakit kali?" "Kecapean." "Enggak Pak, bukan kram, bukan sakit." Dia bilang nggak ngerasain sakit, cuman nggak bisa digerakin. "Oke, kalau gitu emang ada masalah apa sebelumnya?" Gue langsung dek, oh mungkin orang ini tahu kali. Wah gila. Di lampu bro. Tiba-tiba ini tiba-tiba nih. Sorry nih ya. Bukan rekayasa. Jadi gue sekarang lagi syuting di kebun ini kebun. Tiba-tiba aja tetap mati lampu. Oke Bang, terusin Bang. Mati lampu. Untungnya gue pakai headlamp tuh Oke, jadi si bapak-bapak ini bilang ada masalah apa sebelumnya.
wah nggak ada apa-apa pak. Gue bilang gitu kan, nggak ada apa-apa pak. Terus dia bilang, yakin nggak ada apa-apa? Iya pak, emang nggak ada apa-apa, emang kita mau jalan turun. Sepertinya dia seperti mengerti gitu ya Mas. Iya, kayak ngerti gitu kan. Terus dia bilang, kan sudah diminta, pakai segala mau dibawa Dia ngomong turun. gitu ya. Posisi dia ngomong, posisi gue lagi nyabut golok di atas pohon. Terus dia ngomong gitu, kan sudah diminta, kenapa mau dibawa turun? Gue langsung kaget dong, gue langsung marah belakang. Kok nggak ada orangnya ya? Orangnya nggak ada bang. Perasaan gue nggak enak. Anjir nih siapa gitu kan. Ya udah, tuh golok gue tinggal, gue balik lagi soal pemandangan kan. Tanya masih apa sih, di sini udah balik nih, Arif sama si Giting udah balik, udah ngumpul lah sama teman-teman. Akhirnya gue terakhir tuh ngumpul. Woi mana batangnya? Golok gue nyangkut, gue gituin kan. Serius nyangkut tuh nge, bantuin gue ngelepas. Itu bapak udah nggak ada ya? Udah nggak ada, bantuin gue ngelepas gue itu. Udah yuk, katanya. Akhirnya gue balik lagi ke dalam tuh, mengarah ke pohon yang batangnya gue. Udah bang, gue ke situ masih ada tuh golok. Cabut bisa munge. Oh ini bisa katanya. Oh ya udahlah. Terus mas mau jalan lagi nih, bentar nih, gue mau ngomong. Apaan? Tadi gue ditegur bapak. Tegur apaan? Dia cuma bilang, kan sudah diminta, kenapa mau dibawa turun? Maksudnya apa we? Bapak itu ngomong kayak gitu ke gue. Gue itu bingung. Dia itu, si Kunti itu minta gua apa minta Putri? Gitu pertanyaan gua. Minta gua apa minta Putri? Lu ngomong sama si Unge. Mungkin dia minta Putri we. Soalnya kan yang mau kita bawa turun Putri. Ya yang kita mau bawa turun kan semua, gua. Semua bukan cuma Putri. Ya siapa tahu Putri, soalnya yang kasih tanda kayak gitu Putri. Juga ya, gue bilang. Yaudah deh, gue bilang. Kita ngomong anak-anak gimana? Iya, ngomongnya gimana? Yaudah biarin gue yang ngomong. Baik lagi kan anak kumpul. Terus gue bilang kan sama mereka, cuy, kita putusin gimana nih ya? Barusan gue ketemu orang. akhir lu ceritain ya anak-anak. Belum nih. Belum. Tadi gue ketemu orang. Emang kenapa? Iya, gue nggak boleh nebang pohon. Speak lagi ya. Gue speak lagi, gue nggak boleh nebang pohon. Nah, terus gimana we? Kita apa aja lah, kita gotong bareng-bareng. Berat we. Yaudah terus mau gimana lagi gitu. Gendong deh gantian deh. Kebetulan si Putri itu badannya kecil. Putri itu badannya kecil. Ya mungkin sekitar 155 lah tingginya, terus ramping lah, perawakannya ramping. Jadi berarti kalau digendong pun sekitar 50 sampai 55 kilo. Cuman kalau manusia hidup digendong tuh beda sama kalau kita bawa carrier beratnya 50 kilo mungkin berat banget. Cuman kalau orang sih masih agak ringan lah ya. Ya udahlah, kita putusin kita gendong. Gitu kan. Begitu digendong, nggak apa-apa we, yang penting turun. Berarti kita gendong. Kita gendong tuh. Gua nih yang pertama gendong. Put, berat lu berapa? Gue tanya gitu kan. 50-an we, 52 kalau salah. Oh, ya udahlah. Tapi kok gue berasa berat ya? Baru jalan 30 meter. Nyong, gantian nyong. Gantian. Jir, ngetot. Makan apaan sih? Badan lu berat banget kayak gini. Wah udahlah, emang lu pada capek kali gitu ya. Udah. Bergantian terus. Tetap pikirannya ini ya, pikiran normal aja gitu ya. Normal bang. Positif thinking gitu ya. Terus singkat cerita sampai Rawadenok 1 bang. Oh, berarti udah lewat 3 pos ya. Udah lewat 3 pos. Rawadenok 1. Pokoknya gue di Rawadenok itu terus istirahat dulu kan, ada shelter juga situ. Di Rawadenok itu Putri bilang, "Weh, gue di sini aja lah. Lu jalan aja sama anak-anak. Gue biar stay di sini." Weh, udah beneran gue di sini aja.
maksudnya di sini aja tuh apa? Iya, lu pada turun aja pulang, gue stay di sini. Lah lu ngapain stay di sini? Lu kan berangkat sama kita. Nanti orang tua lu gimana nanya? Apa? Gue betah di sini. Cuman semakin lama gue ajak ngobrol, semakin tenang, semakin bercanda, dia semakin datar. Makin aneh. Bahasanya semakin datar. Udah begitu bahasa semakin datar, makin datar, makin datar. Tiba-tiba lampunya nyala. Tiba-tiba lampunya nyala. Alhamdulillah lampunya nyala nih bang. Oke kita lanjut ya. Jadi tiba-tiba wop, dia langsung jatuh bang. Si Putri Langsung ambruk, brok si Putri ini. Kita gendong maksudnya kita gendong tuh mau dilurusin. Badannya dia kan lagi posisi lagi duduk nyindir gitu ya. Itu nggak kuat gue gesernya. Dia seolah-olah nempel. Kita sibuk kayak apa, nggak bisa anjir nih, nggak bisa nih. Si Nano nyeletuk. Nano adalah satu-satunya orang yang nggak bersuara dari mulai turun sampai di Rawadano. Dia sibuk sama batang kayu. Nano bilang, lu nggak akan kuat ngangkat we. Anjing merinding. Lu kenapa no? Itu dia yang megangin banyak, yang gendong sama dia banyak. Ini lo yang ngomong apa kata temen lo? Ya gue lah yang ngomong. Gue ngelihat kok. Lu ngelihat itu dari kapan? Ya dari atas lah kata dia gitu. Kok si anjing, gue bilang kenapa lu nggak ngomong gue gitu. Terus dia dengan simpel aja begini, lu mau percaya gue ngomong? Iya. Gue bilang gue punya temen aja lu anggap temen gue ini kayu. Iya. Ya gituin sama si Nano. Jadi ngapain gue ngomong sama lu? Ngapain gue ngomong sama anak-anak? Katanya percuma kan, lu nggak ada yang percaya sama gue. Waduh udah mulai kisru tuh. Nano udah mulai rese. Saya udah mulai rese. No, kok lu ngeselin sih no? Gue bilang lu ngomong lah ke gue, minimal ke gue. Nggak ada gunanya we gue ngomong ke lu. Ya udahlah. Terus harus gimana ini gue? Harus gimana ini kita? Kan udah diminta. Nano ngomong kayak gitu bang. Nano ngomong gitu. Ya terus kalau diminta kita mau ngasih, kasih lah we. Lo mau ngasih dia satu apa kita bersembilan? Walau nggak bisa kayak gitu no, namanya no, gitu nggak bisa lah kita. Udahlah, mending kita cari pendaki lain biar bantuin kita nih turun kayak gimana itu caranya. 3 orang itu dia udah naik ke atas lah ya. Udah naik ke atas. Enggak. Sampai ngikut sini. Terus akhirnya si Unge bilang, "Weh, gue turun aja deh. Gue turun sendiri." "Ah, lu ngapain turun sendiri?" "Gue cari bantuan ke bawah. Mungkin ke ranger kali ya." "Wah, yaudah boleh juga deh, Nge." Gitu kan? "Boleh juga deh, Nge." Udah dia ngambil peralatan dia seadanya, ambil carry-nya dia. Tep. Jalan dong dia. Jalan set 2-3 langkah, tep jatuh. Blug. Di jalur bang. Di depan kita, blug. Si Unge itu jatuh di depan kita yang lagi pada berdiri. Si Nano langsung ngomong, "Gua bilang apa? Tinggalin dia atau semua kita di sini." Wah anjir, gue bilang ini harus kayak gimana? Gue bilang, "Nge, lu nggak apa-apa? Nge, bangun sama Nano. Nge, bangun." Dia bangun, sama. Cobanya sama. Kaki gue nggak bisa gerak bro. Mahin lah orang. Wah, harus gimana nih gue kan? Yaudah, kita angkat Unge. Nggak kuat juga ngangkat dia. Dan dia di tengah jalan. Kalau si Putri kan di shelter. Iya, di shelter. Si Unge di tengah jalan. Kita seret aja dah. Diseret pun nggak kuat. Terus temen gue bilang gitu, "Weh, jangan sampai lo bilang lo mau turun ke bawah ya. Ntar lo begini juga repot kita," katanya. Ya Allah, ini gimana? Ya udah kalau gitu, lo deh ke atas. Si Gue nyuruh Arif. oh, Gue nyuruh Arif sama Kiting. Ting, lo ke atas. Ngapain we? Lo cari pendaki yang lain gitu yang tadi. Wah, nggak berani gue. Ya gue nggak bisa maksa mereka juga karena ini pengalaman mereka pertama. Ya gue bilang, "Kok lu nggak bisa sih?
ini terang, gue bilang pagi nggak ada apa-apa gimana, kita aja begini. Iya. Ngotot gitu ya, takut. Iya takut sih, jujur takut. Wajar. Yaudah kalau gitu, Kondisi kayak gitu lu wajar. tunggu di sini, gue yang ke atas. Gue gituin. Yaudah deh, nggak apa-apa, lu ke atas. Kita tunggu di sini. Tapi lu jangan lama-lama. Paling lama lu 1 jam lah, jadi gitu kan. Si Nano bilang, ya we, nggak apa-apa, lu Gi yang ke atas. Nano akhirnya ngomong. Nano ngomong, lah, lu nggak ngelarang gua, No. Lu mau ke atas kan, biar lu dapet jawaban. Gua balik badan, ini Nano gua gini. Lu maunya apa? Lu ngomong. Kalau emang lu tahu sesuatu, lu ngomong. Jangan bikin kita kayak gini, No. Gua nggak tahu apa-apa. Gue cuman ngomong apa yang langsung gue keluarin dari mulut gue. Gue nggak tahu gue ngomong apa, gue nggak tahu gue tahu apa. Tahu-tahu keluar aja dari mulut gue begini. Lu tolong jangan marah sama gue. Wah, bingung kan, harus gimana gitu. Udah cepetan lu ke atas deh. Lari lagi bang, gue ke atas. Terus lari ke atas. Sampai shelter pemandangan. Jalan kan, shelter gue nggak hiraukan. Shelter nggak gue hiraukan. Panggil, mau kemana lagi? Bapak-bapak yang tadi Bang. Anjir gue merinding. Mau kemana lagi? Gue langsung berhenti, gue nengok ke belakang. Pak, saya minta tolong pak, teman saya nggak bisa jalan, bener-bener, dan itu diangkat udah nggak bisa lagi, makin berat. Gue gituin kan, loh, ya kan sudah dibilang, sudah diminta, kenapa dibaksa ke bawah? Tapi nggak gitu pak, dia teman saya. Gituin aja. Kalau memang mau minta, saya aja nggak apa-apa lah, nggak usah teman saya yang diminta. Nggak bisa, takdirnya dia yang diminta. Halo pada Lagi itu. Iya ini pak, ngelanjutin. Sampai mau kemana lagi? bapak-bapak tadi ya. Iya, jadi bapak-bapak itu mau kemana lagi? Gue otomatis balik badan. Pak, iya mau kemana? Ini orang nongol lagi. Dalam hati gue samperin dong, Pak, saya mau cari bantuan. Teman saya nggak bisa jalan, digendong berat. Sekarang bukan cuma 1, sekarang 2 orang pak. Kan sudah saya bilang, sudah diminta, kenapa dipaksa dibawa turun? Pak, kalau emang mau diminta, saya aja lah, jangan teman-teman saya biar turun, saya biar di sini. Gituin kan dia, iya nggak bisa dek, wong mintanya bukan kamu. Terus saya harus gimana pak? Ya turutin. Terus gue bilang, bapak siapa? Kok nyuruh saya nurutin permintaan kuntilanak? Begituin loh. Saya bukan siapa-siapa kok. Loh bapak siapa? Kenapa bapak ngomong kayak gitu? Bapak ngerti, bapak tahu. Terus diem aja di datar. Dia cuman bilang ke kamu, turutin. Begituin kan? Dia bilang kayak gitu, turutin gitu. Gue diem, terus burak. Bunyi itu bang, burak dari arah belakang gue. Gue nengok itu pendaki yang tadi bertiga bang. Pendaki bertiga? Yang bertiga tadi. Gue nengok lagi ke kiri lagi, bapak-bapak udah nggak ada. Bapak nggak ada, gue balik ke kanan, adalah bodo amat lah gitu. Yang bertiga itu datang. Weh bang, balik lagi bang, nggak jadi naik. Tahu nih temen gue kayaknya nggak enak badan, jadi gue mutusin turun aja deh katanya. Oh gitu bang, kebetulan nih bang temen gue sakit, bilang gitu kan. Terus gimana deh? Iya gue minta tolong nih bantuin buat turun, soalnya teman-teman gue banyak pemula, nggak ngerti apa-apa, dan kondisi badannya pada lemah-lemah gitu. Kayaknya sama nih, temen gue juga sakit soalnya, sedangkan gue yang sehat berdua. Jadi kita jalan-jalan bareng aja kayak gitu. Wes bang, kalau nggak gini deh, lo ke Kandang Batu, di situ ada yang ngecamp. Kata yang si orang bertiga ini. Iya, ada yang ngecamp bang. Gua semalam ngecamp di situ bang, nggak ada yang ngecamp kecuali kita orang. Oh enggak, no, masih pada masak-masak. Kata dia gitu, serius lu bang.
ada berapa tenda? 2 gitu. Oh iya deh, Gue merinding gue. gue coba deh. Coba. Gue merinding gue. Yaudah deh, thank you bang. Gue jalan turun pelan-pelan ya. Oh iya bang, kawan-kawan gue di Denok 1. Oh wes, oke, nanti ketemu di sana. Dia bilang gitu. Dia turun ke arah bawah, gue balik ke naik ke atas ya, naik ya. Gue lewatin air panas, kasih itu sampai Denok. Nggak ada bang, nggak ada tenda yang mereka bilang. Pas lu ke atas itu kan batu. Iya. Sekarang jalan kaki normal paling 15 menit lah bang, nggak nyampe. Gue rasa 15 menit juga dari kandang batu sampai ke shelter pemandangan. Itu kan deket banget. Taruhlah kita ngomong bulatnya 15 menit. Nggak ada bang. Lu kan nggak bawa peralatan. Nggak bawa peralatan. Kok nggak ada ya? Terus gue bingung, ya Allah ini apa lagi? Kok nggak ada? Tadi dia bilang ada kan gitu kan. Sudahlah, gue putusin turun balik karena gue janji cuma 1 jam bang. Singkat cerita gue sampai Denok 1 gue lihat dong, kok masih teman-teman gue ya, yang lain mana? Yang lain tuh maksud gue yang bertiga. Yang 3 orang. Gue tanya, bro, tadi ada pendaki yang 3 orang kita ketemu pasan di atas nggak? Enggak we. Enggak, tadi dia turun, gue naik dia turun bertiga, balik lagi. Dibilang temennya sakit. Enggak ada yang lewat. Gue malah bingung lagi kan. Makin aneh. Terus temen gue nyeletuk, lu tuh kira-kira gimana? Kan gue bilang jangan lama-lama, sejam aja cukup. Lu ngapain lu mau maghrib gini baru turun lagi? Mau maghrib gimana sih, lu lihat jam lu jam berapa? Ribut lah gue lihat. 5:30 bang. 5:30 sore. Jadi gue pergi dari jam 9:30 tuh, sekitar jam 9:30 jam 10 itu ke atas, sampai balik lagi ke situ gue itu 5:30. Dan gue rasa tuh gue nggak ngapa-ngapain, maksudnya jalan sampai ketemu kandang batu, balik lagi ngobrol bapak-bapak nggak lebih dari 5 menit. Kok lama banget ya? Gue kemana tadi ya? Ya sudahlah, sorry gue tadi nyari orang, gue sampai ke atas gue akhirnya berdalih seperti itu. Udahlah gue, yaudah nih gimana ya Putri ya, masih gini we, dia sadar tapi nggak bisa jalan. Lu gimana? Sama, posisinya tetap sama tuh, Unge kan nggak bisa dipindahin kan? Unge tetap nggak bisa dipindahin, tetap di situ jalur berat terus mau kayak gimana ya gue bilang. Lu gimana sih, lu kan sering naik gunung, masih lu nggak bisa mutusin hal kayak gini? Gue naik gunung sering, cuman nggak pernah kayak begini, gue gitu. Iya pernah tapi nggak se ekstrim ini, gue bilang. Yaudah terus kita harus kayak gimana? Temen gue nyelot satu lagi skiting. We, di sini aja lah kita nge-camp lagi. Skiting ngomong gitu ya. Kenapa mereka bilang kayak gitu? Logistik kita masih banyak. Iya. Jadi kalau gue spare biasanya naik gunung misalnya 3 hari, gue pasti bawa logistik sekitar 4-5 hari pasti ada spare. Ditambah lagi kemarin kita tuh hampir jarang makan bang, jadi sibuk sama begituan aja. Yaudah deh kalau kayak gitu. Jadi kita mutusin buat nge-camp lagi di situ. Gue bilang bingung kan. Denok 1 tuh ya. Iya. Tempatnya kan kecil di mana tenda? Jadi kita nggak usah pakai tenda satu aja nih sebelah kanan gitu kan. Yang di situ dalam shelter, udah dalam shelter aja sebagian. Ya udah deh kalau emang kayak gitu. Ya udah. Shelter kan lumayan lah bang, lumayan nyaman lah, gue bilang Denok tuh lumayan nyaman. Udah kayak gitu udah dong, gelar tenda segala macam, masak. Mau maghrib temen gue bilang nyir bu amis. Gitu gue bilang. Karena kondisinya itu kondisi bercandaan. Dia bilang nyir bu amis gitu. Bu amis sarden kali. Dulu masih musim sarden bang, maksudnya dengan bawa sarden, goreng jahe, masukin sarden aja udah enak kan. Cuman sarden kan bukan udah dimakan di atas. Tapi kok bu amis ya? Iya bu amis. Terus si Desi bilang, kok bu obat ya? Siapa yang bisa minum obat nih? Obat. Si itu bu amis, ini bu obat. Terus si Nano bilang, ada yang lagi makan daging gitu.
No, lu lihat apa? Lu gituin kan. Lu kalau diem udah diem, kalau ngomong jangan separuh-separuh gitu. Enggak, itu Kunti lagi makan daging. Kunti mana lu? Masa lu nggak lihat? Enteng nggak ngomongnya? Masa lu nggak lihat? Jadi Denok kan ya, Iya. di pojokan itu ya gue nengok kan nggak ada apa. Udah lu jangan ngaco, udah lu duduk situ deh. Udah yang cewek masuk tenda. Wah ini gimana Putri? Udah deh. Putri dari situ gue bilang angkat si Unge bilang gue gimana anjing gitu. Anjing itu orang berat kan. Yang lu bisa kan ngesot mah nggak bisa berat. Akhirnya kita ngakalin pokoknya dengan segala cara kita ngakalin nyeret si Unge buat ke shelter. Nah kita alhamdulillah bisa angkat sampai ke situ, angkat shelter. Jadi di shelter tuh rame, ada 5 orang di shelter ya, 4 orang di tenda. Terus yang dalam tenda, kita di shelter aja lah semua lah ngumpul, gue takut ya pasti dia sih. Ya udah terserah lu deh, kalau emang mau pada di shelter pada shelter. Pada saat semuanya di shelter, kok bau amis lagi, bau obat lagi, nyambur semua gigi, kok bau busuk, kok aneh nih baunya, nyengat banget, udah sampai nutupin pakai baju dan jaket mereka pada gini, saking gak kuatnya. Tiba-tiba gue udah sabar, mungkin dia ada di sini, cuman mungkin kita lagi nggak lihat. Pada waktu si Nano ngomong kayak gitu, dia orang pada denger itu ya? Dengar. Terus si Nano bilang, lu sih pada batu. Gue bilang dia dari tadi di sini. No, udahlah no. Kalau emang lu bisa ngobrol sama dia, lu usir lah. Gitu. Lu suruh lah dia pergi. Biarin kita turun. Terus si Nano bilang, nggak bisa dia minta. Gue bilang minta apaan? Lu kok yang tahu? Kok gue yang tahu? Gue nggak ngerti apa-apa gitu ya. Lu yang tahu gitu kan? Enggak, gue nggak ngerti apa-apa. Akhirnya ribut. Akhirnya teman-teman gue yang udah lu jangan pada ribut berdua, nanti makan tisu katanya. Udah duduk makan aja dulu, udah makan. Akhirnya kita makan, selesai makan, gue tuh ngerasa aneh. Kok kayak lagi ditonton gitu kan. Terus si Arif, itu apaan Rik? Lu lihat nggak itu? Gue ngeliat langsung ke kiri ya, ke arah seberang shelter. Ada cahaya kayak kuning, cuman kayak selendang bang. Itu kondisi udah lewat, udah gelap kali ya? Udah isya mungkin lah, sekitar jam 7:30. Terus selendang itu terbang, itu ngelintasin atas shelter kita. Lu lihat kan Iya gue lihat. Gue juga lihat. Ternyata mereka ngelihat semua. Teman-teman gue tuh ngelihat semua. Itu salah satu. Si Nano nyeletuk gitu lagi. No, lama-lama ini lu gue bunuh, jangan ngomong kayak gitu. Gue bilang. Emang itu yang dia minta, Maksudnya? Loh, sebentar. Maksudnya apaan? Emang itu yang gue minta? Emang itu yang dia minta? Lo mau bunuh siapa emang? Astagfirullahaladzim, gue langsung, no sorry, gue bercanda. Gue cuma ngomong karena gue ngumpat aja, gue gak ada maksud apa-apa. Cuman itu yang diminta. Gue masih gak ngerti. Apa nih maksud itu yang diminta? Apa gitu. No, di sini ada berapa? Langsung kayak gitu kan. Banyak Lo bisa gak suruh dia pergi? Gak bisa. Tapi temen gue bisa. Kenapa gak lu minta tolong temen lu? Gak bisa. Lo terus kenapa gak bisa? Katanya bisa. Lo yang harus minta. Maksud lu gue suruh minta ngomong-ngomong kayu, gue gituin. Dia marah lagi pada saat itu. Lu jangan bilang dia kayu. Gue bilang susah nih, gue mesti ngomong sama siapa kayak gini kan. Udah mulai si Putri nangis,
Si Desi udah mulai nangis, yang cowok beberapa udah mulai nangis. Udah mulai chaos tuh ya. Udah mulai kacau, malam itu udah kacau banget. Ya Allah, terus harus kayak gimana ini kan. Dia dewe, lu ikutin apa yang dia minta biar kita semua selamat. Ya apa, gue nggak ngerti apa yang dia minta. Dia lu harus cari tahu. Gue diem aja. Gue samperin si Unge. Jadi si Unge ini dia mungkin bukan indigo ya, bukan indigo si Unge, tapi dia itu suka kalau kita jalan atau segala macem, dia kayak bukan punya indra keenam ya. Suka kayak ngelihat film pendek di depan dia gitu. Oh, kejadiannya begini gini. Jadi kayak apa ya, nyampein satu pesan. Dan itu emang biasanya bisa kita ikutin. Akhirnya gue nanya sama Unge, Nge, lo ada nggak kira-kira ya petunjuk biar nih gue nih harus apa gitu, gue harus gimana, kita harus kayak gimana. Sepanjang jalan yang gue lihat cuman satu tempat dan satu orang. Apaan? Kandang Batu dan Nano. Sepanjang jalan 2 hari itu dia sekali ngelihat, oh kandang batu lagi, oh ada Nano lagi di situ. Cuman kayak film pendek. Apakah Nano yang diminta ya? Dan gue gitu, Bang. Apakah Nano yang diminta? Gue langsung berpikir, jangan-jangan yang tadi bilang Nano gue bunuh juga loh, itu yang diminta. Pada saat Nano bilang itu yang diminta, pada saat gue bilang gue bunuh juga loh, si Nano bilang itu yang diminta. Apakah ini maksudnya gue harus ngebunuh Nano di kandang batu? Wah, ekstrim gila ini Bang. Udah nggak bisa ditolerir kayak gini. Pengorbanan gitu. Iya, gue bilang tumbal mau gitu, pesugihan, mau tumbal atau apa nih gue bilang. Terus gue bilang gue harus gimana nih? Lu kandang batu gih. Kata si Nano, si Unge. Kata si Unge, lu ke kandang batu gih. Ya siapa tahu aja ada petunjuk lagi di sana. Gue tanya sama teman-teman gue, ada yang mau nemenin gue nggak kandang batu? Langsung nyaut, sama gue lah pasti. Si Nano. Si Unge ngeliatin gue ngeliatin dia, gue lihat-lihatan. Jadi no, kita jalan. Nggak cerita, gue jalan sama Nano. Gue tinggalin anak, gue bawa bekal sedikit, gue cabut ke kandang batu. Sampai kandang batu, ketemu lagi sama si bapak. Wah, merinding gue. Si bapak itu bilang, akhirnya ngerti juga. Pak, sebentar, maksudnya apa? Iya, itu yang diminta. Maksudnya apa, Pak? Bapak minta teman saya, bukan saya yang minta. Jadi teman-teman, singkat cerita bahwa si Kunti itu sudah nempel di Nano. Sebetulnya di Nano dari mulai danau Telaga Warna hari pertama kita berangkat, ya kan? Terus dia lepas di kandang batu. Terus kita kan trekking ke Pangrango. Ya kan? Di Pangrango itu ada temen Nano, ya kan? Ikut Batang kayu itu ya. Ikut si Nano, si batang kayu itu yang dibilang temennya Nano, ikut batang kayu. Ternyata yang diminta sama dia itu adalah batang kayu yang dia dibawa-bawa sama si Nano. Gue nggak tahu ceritanya kenapa kan, gue makin nggak pahamnya apa gitu, kenapa sih itu. Sampai sana bapak itu bilang itu yang diminta. Gue kan lihat hanya teman gue satu, Nano. Ternyata batang kayu itu langsung terbang ke pojok. Ternyata di pojok itu udah ada si Kunti. Begitu si batang kayu itu nempel sama Kunti, blok. Lo tahu nggak sih orang ketawa senang? Kayak gitulah ketawanya, kayak gitu, persis ketawa kayak gitu. Jadi lu kayak anak kecil
yang dapat kado ulang tahun sebegitu mewah dan menyenangkan, dia sangat gembira, itulah yang Kunti lakukan. Dan gue paling dongkol, Nano nantangin, dia bilang ke Kunti, lu jangan ambil temen gue, kalau lu mau bawa temen gue, bawa gue juga. Yang ketawa siapa? Si bapak tadi ketawa. Gue merinding. Dari mulai ketawa pelan kakek sampai jadi Kunti juga. Si bapak itu. Si bapak itu sampai jadi Kunti juga. Ketawa gitu. No, lu ngomong apa nih, kita nggak ngerti kayak gini. Jadi tuh di situ arenanya Kunti ketawa, tuh dua Kunti ketawa. Si Nano melotot, gue bingung. Si Nano melotot, mata hitamnya hilang, tinggal putihnya doang. Dan gue bingung, dan Nano ngematung, dia diem. Kalau misalkan orang itu berubah, matanya hilang, hitamnya menjadi putih, dan orang itu tiba-tiba mematung, itu adalah tahap pengorbanan. Lagi tahap pengorbanan. Jadi ditahan. Ritual ya. Oh ini apa? Jangan-jangan ini yang mau diambil gitu kan. Dengan spontan tuh gue tarik bang. Si Nano. Bro, sadar lu. Goyang jatuh, bro, pingsan. Dengan seketika Kunti itu hilang. Nano gue gerakin, gue siram air bang. Batuk bangun. Di mana gitu? Si Nano sadar. Di kandang batu no. Kandang batu di mana? Oh ini habis air panas. Air panas mana sih? Kan tadi kita habis lewatin air panas. Bukannya kita lagi istirahat di danau tadi. Nano bilang, nih kalau posisinya kan Rarawa Denok di sini lah ya. Danau tuh di bawah. Telaga biru, telaga warna di bawah. Terus di atasnya ada Rarawa Denok, terus di sini kandang batu gitu kan. Dia sadar bahwa dia tuh masih istirahat di pos Telaga Warna. Kita tuh 2 hari belum ke Telaga Warna. Kita lewat Telaga Warna tuh hari pertama. Iya. Kita lewat Telaga Warna tuh hari pertama dan pagi. Dan dia masih sadar-sadarnya bahwa dia tuh istirahat di Telaga Warna, terus tahu-tahu malam. Terus akhirnya dengan rasa bersalahnya gua, bahwa gua udah marah-marahin dia, udah nyalahin dia segala macam. Ternyata dia tuh orang nggak sadar gue marah-marahin segala macem. Lo paham nggak kenapa Nano bilang gue ngelihat kok semuanya? Masih ingat kan yang si Nano bilang dia ngelihat kuntilanak yang ngeremes tenda pada saat di malam pertama, terus ngelihat gue terbang di malam kedua, terus dia ngobrol sama siapapun, sampai interaksi sama pocong segala macem, sampai yang di Rawa Denok dia bisa ngelihat semuanya. Itu memang bukan dia. Jadi Nano adalah hanya media aja untuk berjalan, untuk menyampaikan itu. Dan Nano adalah media untuk bisa mengambil laki-laki dari atas. Kenapa gue bilang laki-laki dari atas? Karena si Kunti ini nggak bisa sampai ke Mandalawangi untuk jemput laki-laki itu. Jadi dia menggunakan Nano sebagai media untuk ngambil si laki-laki itu dari puncak Pangrango untuk dibawa ke bawah. Kalau sudah di kandang batu, di situ daerah kekuasaannya dia, bang. Jadi dia bisa berkuasa di situ, dia bisa berbuat semaunya di situ. Teritorial dia lah. Ya. Iya, singkat cerita, lu sehat nggak? Gue sehat kok, cuman gue lapar banget. Udah mulai normal ya. Iya, rasanya gue udah 3 hari gue nggak makan. Gue bawa bekal kan, lu makan semua, makan ke orang kelaparan, dia makan. Terus kita kemana? Yuk kita turun bawah. Turun lagi gue, habis dia makan. Sampai Rawa Denok. Ya bang, udah sampai Rawa Denok. Itu si Putih udah bisa bergerak. Yang lain udah mulai ceria. Loh, kayaknya udah aman-aman aja nih tenda. Udah bang, alhamdulillah nih nggak ada bebauan lagi. Putri udah langsung bisa gerakin kakinya segala macam. Oh ya udah syukur. Lah, No, temen lu mana? Gituin sama si Unge. Kata si temen gue yang mana, kata si Nano gitu kan. Oh ya itu temen gue, nunjuk gue gitu kan. Oh ya udah, oke sip. Ya udah, terus gimana?
packing yuk turun. Gue langsung kayak gitu. Packing yuk turun, udah jam 10, udah pokoknya turun. Pada sehat kan? Sehat udah mendingan kita turun malamin. Gue ngesot nggak apa-apa deh, yang penting gue turun. Akhirnya semua teman-teman sepakat untuk ke bawah. turun ke bawah bang. Dan kita udah selesai packing, jam 11 malam kita lanjutin turun dari Rawadenok ke Cibodas. Ajib bang. Ya, jadi sampai Cibodas alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Dan hal itu semuanya tahu ceritanya kayak apa, cuma Nano yang nggak tahu ceritanya apa-apa. Dia sampai sekarang nggak tahu kejadiannya kayak apa aslinya. Mudah-mudahan dia akan gue kirimin video ini dari part 1, part 2 sampai part 3. Mudah-mudahan dia seneng denger cerita aslinya dia kayak apa. Flashback gitu ya. Iya, flashback ya. Buat teman-teman gue yang lain juga yang ada di cerita ini yang namanya gue samarin, terima kasih udah ngizinin gue cerita. Dan ya semoga ini bisa jadi kenangan lah, pelajaran buat dan juga pesan buat teman-teman pendaki yang lain yang mungkin baru nyoba atau mulai atau yang sudah expert mungkin sekalipun, ya cuman sharing aja pengalaman, bahwa sharing pengetahuan bahwa naik gunung mungkin nggak serta-merta tentang ilmu pendakian aja, maksudnya untuk ilmu pendakian dari mulai dasarnya, terus medannya seperti apa, cuacanya seperti apa. Tetap ada hal lain atau dari dunia lain yang kita beririsan dengan mereka. Dan gue rasa nggak mesti di gunung lah, di daerah manapun kita harus tetap bisa jaga tata krama, bisa jaga norma kesopanan dan menjunjung tinggi adab dan tradisi di sekitar agar kita bisa diterima oleh orang-orang sekitar, entah itu penduduk, entah itu penghuni, apapun itu ya, semoga kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan. Oke, video pendakian Gunung Gede via Cibodas yang hashtagnya ngopi bareng kuntilanak. Mudah-mudahan dapat menghibur dan menginspirasi. Mudah-mudahan nggak bosan juga, durasinya panjang-panjang, tapi ya asli inilah itu. ceritanya. Dan mohon maaf kalau audio videonya masih buruk. Next lah. Mohon maaf juga kalau editingnya masih sederhana banget. Tapi di semua keterbatasan ini gue hanya mau menyampaikan bahwa ya inilah cerita yang mungkin perlu kita dengar tanpa adanya efek dan tambahan yang lainnya. Terima kasih teman-teman, semangat, jangan lupa share, like, subscribe untuk channel Samawe Adventure. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan bisa membagikan segala sesuatu cerita yang bermanfaat dan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan selain menyeramkan. Oke, Bang? Siap. Makasih teman-teman, makasih sudah like dan sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.